Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Marifatus Soliha, NIM 1904044020 dari PGSDB 2019. Di sini saya akan membuat video animasi tentang pendekatan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan IPS SD. Berikut ini video animasi terkait pendekatan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya bisa mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melestarikan metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Dilihat dari pendekatannya, ada dua jenis pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Salah satunya ada pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori ini menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Agar lebih paham, jadi pendekatan ekspositori ini bersifat memberitahu, guru lebih dominan siswa, kemudian siswa menerima pelajaran dari guru saja. Jadi intinya dalam skill ini siswa bersifat pasif. Sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini kekurangan dan kelebihan dari pendekatan ekspositori. Kelebihan dan kekurangan pendekatan ekspositori. Yang pertama yaitu kelebihannya sumber belajar dapat menyampaikan bahan belajar sampai tuntas sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan warga belajar untuk menangkap, menafsirkan materi yang disampaikan oleh sumber belajar. Kemudian, target materi pembelajaran yang perlu disampaikan mudah tercapai. Yang ketiga yaitu dapat diikuti oleh warga belajar dalam jumlah relatif banyak. Kemudian ada kekurangan. Kekurangannya yaitu pembelajaran terlalu berpusat kepada sumber belajar sehingga terjadi pendominasian kegiatan oleh sumber belajar yang mengakibatkan kreativitas warga belajar. Bisa kreativitasnya itu warga belajar terhambat. Ada lagi, kita dapat sulit mengetahui taraf pemahaman warga belajar tentang materi yang sudah diberikan karena dalam hal ini tidak ada kegiatan umpan balik. Pendekatan inquiry. Dalam pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivistik, di mana setiap mahasiswa sebagai subjek belajar dibebaskan untuk menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki, diketahui, dipercayai dengan fenomena, ide atau informasi yang dipelajari. Proses inquiry berikut ada beberapa, yaitu yang pertama pengajuan permasalahan, yang kedua pengajuan pertanyaan penelitian atau hipotesis, yang ketiga yaitu pengumpulan data, yang keempat penarikan kesimpulan, yang kelima penarikan generalisasi. Agar lebih paham, jadi pendekatan inquiry ini bersifat mencari tahu, siswa lebih dominan daripada guru. Kemudian siswa disuruh untuk mencari informasi sendiri. Suatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini kekurangan dan kelebihan dari pendekatan inquiry. Kelebihan dan kekurangan pendekatan inquiry. Kelebihannya yaitu menumbuhkan situasi keakraban di antara warga belajar.
membiasakan berpikir sistematis dan analitis, membiasakan berpikir objektif dan empirik yang berdasarkan atas pengalaman. Kemudian, tumbuhnya suasana demokrasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan dari pendekatan inquiry ini apabila tidak ada kesiapan dan kemampuan dari warga belajar untuk memecahkan permasalahan, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Selanjutnya ada pendekatan integratif. Pembelajaran integratif merupakan pembelajaran yang memadukan berbagai pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema. Kemudian kita dapat memperoleh beberapa manfaat, yakni yang pertama, dengan menghubungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Kemudian yang kedua, sifat manusia melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat bukan tujuan akhir. Yang ketiga yaitu pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa dapat mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Oke, yang terakhir, dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat.